Shalom Bapak Ibu semua. Shalom. Apa kabar? Luar biasa. Baik. Puji Tuhan, malam hari ini kita kembali beribadah mengenang 49 hari kepergian Pak Amin ya ke rumah Tuhan. Ya, kita percaya bahwa malam ini kita bisa bersyukur atas segala kebaikan dan anugerah Tuhan yang besar. Baiklah, mari kita berdoa sebelum kita memulai. Segala puji syukur kami naikkan kepada-Mu Tuhan buat malam hari ini. Kami berterima kasih karena Tuhan sudah menyertai kami, bahkan membawa kami ke tempat ini Tuhan dengan keadaan baik, dengan keadaan sehat. Kami mengucap syukur atas segala anugerah yang sudah Tuhan berikan dalam kehidupan kami. Dan kami juga berdoa buat keluarga di tempat ini, terutama buat anak-anaknya, mantu, semuanya Tuhan yang mungkin masih merasakan kehilangan dan kedukaan atas kepergian orang tua mereka. Tapi kami percaya bahwa Tuhanlah yang selalu memberikan penghiburan dan selalu menuntun setiap kami, bahkan seluruh keluarga, untuk senantiasa setia di dalam Tuhan. Dan malam hari ini kami ingin menyembah, kami ingin memuji Tuhan. Mari Bapa hadir di tengah-tengah kami. Kami ingin menaikkan syukur kami atas segala anugerah dan kebaikan Tuhan yang tidak pernah habis dalam kehidupan kami. Dan kami memulai ibadah kami malam hari ini hanya di dalam nama Tuhan Yesus. Kami ucap syukur. Haleluya. Amin. Haleluya. Hanya Kau milikku di surga. Tiada yang ku ingin di bumi, hanya tak ku andalkan
Sekali lagi. Kemuliaan bagi Tuhan kita Yesus yang layak terima puja, yang layak terima. Buat kehadiran roh yang kudus Tuhan. Engkau yang menuntut sampai kami boleh ada sampai hari ini. Engkau memberikan nafas kami boleh menikmati segala kehidupan kami Tuhan. Perjalanan kami hari-hari demi hari Tuhan, khususnya keluarga Tuhan. 49 hari Engkau masih mengiringi dan kami masih bertemu dengan saudara kami Tuhan. Kami percaya Tuhan lagi pada malam hari Tuhan, setiap kami kembali ditemukan iman percaya kami Tuhan. Dan bagi keluarga yang ditinggalkan, Tuhan mendapat penghiburan dan dapat peneguhan bahwa Engkaulah satu-satunya Raja di atas segala raja, nama di atas segala nama Tuhan, yang menjamin Tuhan bahwa saudara kami Tuhan, kekasih kami Tuhan, yang kami panggil Tuhan, yang kami sapa dengan panggilan anak Tuhan Tuhan. Kami tahu Tuhan bahwa Engkau yang menyatakan keselamatan baginya. Engkau sendiri yang menyediakan tempat bagi dia Tuhan sekarang. Dan kami tahu bahwa Engkau, dia ada bersama-sama dengan Engkau hari ini Tuhan. Terima kasih Bapak. Kami serahkan ibadah kami dari awal sampai akhir di dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Shalom semua. Shalom. Silakan duduk. Judulnya kedatangan Tuhan. Nah, aneh kan? Mulai aneh nih kotanya. Kok ngomongnya kedatangan Tuhan? Nah, Pak, saya bacakan dalam 1 Tesalonika 4. Teman-teman boleh buka. Di HP-nya boleh. Silakan. 1 Tesalonika 4 ayat 13, 14, 15. Saya lompat nanti ke ayat ke-18. 16, 17 yang udah saya nggak bacakan. Judulnya kedatangan Tuhan. Selanjutnya kami tidak mau saudara-saudara bahwa kamu tidak mengetahui tentang mereka yang meninggal, supaya kamu jangan berduka cita seperti orang-orang yang tidak mempunyai pengharapan. Ini di Alkitab itu dari bahasa aslinya diterjemahkan, bukan diterjemahkan ya, ditafsirkan. Jadi Alkitab itu ditafsirkan, maka di ayat lain katakan nggak boleh menafsirkan sembarang. Jadi ayat menjelaskan ayat. Nah, terus karena jika kita percaya bahwa Yesus telah mati dan telah bangkit, maka kita percaya juga bahwa mereka yang telah meninggal dalam Yesus akan dikumpulkan Allah bersama-sama dengan Dia. Berarti ini suratnya siapa nih? Tesalonika suratnya siapa? Paulus. Ya, ini kami katakan kepadamu dengan firman Tuhan. Jadi si Paulus menegaskan itu juga bukan perkataan dia. Kita yang hidup, yang masih tinggal sampai kedatangan Tuhan, sekali-kali tidak akan mendahului mereka yang telah meninggal. Saya lupa ya ke ayat ke-18. Karena itu hiburkanlah seorang akan yang lain dengan perkataan-perkataan ini. Kalau bicara ini, kalau bahasa Indonesianya di sini tadi dibilang apa? Selanjutnya kami tidak mau saudara bahwa kamu tidak mengetahui tentang mereka yang meninggal. Tapi bahasa Inggrisnya versi King James. Jadi dari bahasa Yunaninya diterjemahkan itu pertama kali, termasuk bahasa Ibrani itu King James version. Ya teman-teman kalau mau terjemahan bahasa Inggrisnya benar-benar pas itu adalah King James version. Yang mendekati dengan bahasa Yunani atau Ibrani. Kalau di dalam bahasa Yunaninya itu bukan meninggal, sleep di. Jadi kalau di Kekristenan atau yang percaya sama Yesus, orang meninggalnya apa? Tidur. Rohnya kembali, tapi dia tidur. Orang tidur tahu enggak? Dia ngapain? Mimpi katanya kan?
Tapi kalau ada kan tidur yang nyaman ya, tidur yang kita kalau secara normal ya. Katanya apa? Deep sleep. Ya kan kalau di situ alat apa namanya? Alat smartwatch itu kalau kita ada namanya light sleep. Itu biasanya kita pikir kita bisa jalan mimpi. Itu pasti light sleep tuh. Diterjemahkan dia light sleep. Dia tidurnya nggak nyenyak. Tapi yang deep sleep itu nggak ada mimpi, nggak ada kegerakan apa kegerakan. Jadi sleepnya di sini apa? Bener-bener dia tidurnya nyenyak, nggak ada beban. Ya. Jadi di sini apa? Supaya kamu jangan berduka cita. Kalau bahasa aslinya tuh bukan tidak boleh berduka cita ya. Jadi buat keluarga kan tadi aku juga kan. Oh ini tadi di waktu sampai di apa di pemakaman sedih ya. Berduka ya. Ya kan disebutkan sama Irna kebalikan ya apa yang sama. Ya sama, malam hari saya juga menunjukkan bahwa apa? Betul. Bahwa beliau sudah bersama-sama dengan Tuhan. Nah, kan berduka cita yang apa? Berduka cita yang sampai akal pikiran kita tidak lagi lazim. Adik saya, anak pertamanya meninggal. Tahu nggak? Dia nggak mau tidur. Serius, itu dikirim. Dia bujuk nggak mau deh. Padahal dia juga tahu benar, tapi saking sedihnya. Anak pertama bagi Batak ataupun Chinese, apalagi model laki-laki itu berharga. Bagi meninggal itu nggak zaman loh, maksud itu nggak cuma sejam, lama itu. Nggak tahu saya gimana akhirnya dia mau dilepasin dari pelukan. Nah istrinya malah nggak terlalu, maksud itu sedih tapi ya istri suka tapi nggak kayak adik saya. Nah itu yang Tuhan mau, berduka cita yang sedemikian. Kata dia tadi pagi, berduka cita yang membuat kita apa? Dan bisa menjalani kehidupan. Terus dikatakan apa? Jadi kalau dikatakan sini seperti orang-orang yang tidak mempunyai pengharapan. Makanya kita di dalam Kristus, kami khususnya, ya percaya kepada Yesus Kristus. Kita kenapa? Karena kami punya pengharapan. Kami tahu bahwa orang-orang tersebut meninggalnya di dalam Tuhan, tempatnya sudah disediakan. Ayat ke-14. Karena jikalau kita percaya bahwa Yesus telah mati dan telah bangkit, maka kita percaya juga bahwa mereka yang telah meninggal dalam Yesus akan dikumpulkan Allah bersama-sama dengan Dia. Jadi sudah bersama-sama. Ayat ke-15. Inilah ini kami katakan kepadamu dengan firman Tuhan. Kita yang hidup, yang masih tinggal sampai kedatangan Tuhan, sekali-kali tidak akan melihat mereka yang telah meninggal. Kalau di bawah itu sudah pengajaran. Jadi di dalam kekristenan, yang meninggal itu apa? Nanti pada waktu Tuhan datang, mereka duluan dibangkitkan. Di perjanjian pada waktu Yesus mati di kayu salib, itu kejadian pertama ya. Orang-orang kudus dibangkitkan. Ya. Siapa yang bawa orang kudus itu dibangkitkan? Yesus. Dia turun 3 hari ke dalam dunia orang mati. Loh kenapa mesti Yesus? Karena mereka pada itu belum mengenal Yesus. Maka Yesus datang untuk bawa mereka orang kudus. Maka terbuka. Terus apa? Ya gitu. Mereka tidak seperti tubuh ini lagi. Tubuhnya tubuh kemuliaan. Sama seperti Yesus. Maka Yesus tiba-tiba bisa muncul di sini, apa di ruang tertutup tiba-tiba dia muncul, dia bilang ini nih aku. Yesus sudah menggunakan itu. Nanti di data yang kedua kali juga sama. Saya di data mati kita, yang mati akan mati duluan. Nah ayat yang terakhir ini katakan apa? Karena itu hiburkanlah seorang akan yang lain dengan perkataan. Apa yang saya menghiburkan? Tadi siang Cerna pakai ayat ini di dalam Yohanes. Saya bacakan judulnya Rumah Bapa. Jadi Cerna tadi pagi bacanya, tapi malam hari saya mau ulangi lagi. Saya mau jelaskan yang di bawahnya. Janganlah gelisah hatimu, percayalah kepada Allah, percayalah juga kepada. Di rumah Bapakku banyak tempat tinggal, jika tidak demikian tentu aku mengatakannya kepadamu.
Sebab aku pergi ke situ untuk menjadikan tempat bagimu. Dan apabila aku telah pergi ke situ dan telah menjadikan tempat bagimu, aku akan datang kembali dan membawa kamu ke tempatku, supaya di tempat di mana aku berada, kamu pun berada. Dan kemana aku pergi, kamu tahu jalan ke situ. Dan habis itu, tadi pagi, untuk menentukan keluarga, beliau menekankan di paling atas, jangan gelisah hati. Apa yang bisa membuat gelisah? Jadi saya fokuskan di apa? Makan situ. Terus kepikiran mungkin ada, karena kan enak yang ngobrol-ngobrolnya. Terus didoakan tadi waktu di apa di kita suruh ibu pokoknya didoakan. Kenapa? Mungkin ada sesuatu yang dia, ya saya nggak dengar atau bicara mereka ya. Tapi ditemukan di tempat apa di kuburan juga begitu. Ya. Jadi saya percaya, saya nggak tahu yang lainnya, saudara, tapi saya percaya pasti ada lah ya. Mungkin ada masalah ini, masalah itu kehidupan kita ya. Tapi sini apa? Jangan gelisah hati. Kata gelisah hati di sini tuh, di situ dikatakan dua. Kalau bahasa Indonesia itu menjelaskan. Percayalah kepada Allah, percayalah juga kepadaku. Di apa di HP kita itu ditulis dengan tinta warna merah. Jadi semua perkataan Tuhan Yesus itu biasanya ditulis pakai tinta warna merah. Jadi kalau dia masih hidup dan dia memperkatakan kalimat itu, maka itu perkataan Tuhan Yesus. Nah, di sini kenapa? Percayalah kepada Allah. Kata tadi saya bilang, kita datang ke sini tidak bicara tentang agama. Ya kalau bicara tentang Allah itu, kalau kita pencipta langit dan bumi. Tapi kalimat berikutnya, percayalah juga kepadaku. Siapa? Yesusnya. Kenapa dia ngomong begitu? Kenapa hari saya bukan kembali? Malam ini saya angkat kembali kalimat itu. Karena ada banyak hal nanti ke depan ini, ya, khususnya keluarga yang tinggalkan, bahwa Papa sudah bersama dengan Tuhan Yesus, Bapa di sorga. Gimana dengan keluarga? Terus apa yang terjadi ke depan? Saya nggak bilang, oh kalian mesti, sama seperti Papa kalian harus percaya kepada Tuhan Yesus. Saya nggak bilang begitu. Tapi saya mau katakan bahwa apa? Ketika hati kita, ya khusus keluarga ya, ada suatu waktu nanti, saya percaya bahwa Tuhan yang kami percaya di dalam nama Yesus akan menyatakan diri buat keluarga. Saya tidak mau sebut sesuatu. Kita waktu kita lagi berujian, ada sesuatu. Setelah ini Tuhan akan melawat satu bagian dari keluarga ini. Yang Tuhan akan nyatakan keselamatan. Ya, jadi saya ngomong terbuka ya. Saya nggak tahu kapan, tapi saya percaya Tuhan akan menjawab. Kenapa? Karena Tuhan lewat Losuk ini, saya percaya ada banyak hal. Losuk selama hidupnya tuh, kadang saya tuh mikir dia tuh petobat baru waktu selesai baptis. Dia pergi doakan namanya juga siapa namanya? Bapaknya si Lady itu. Saya lihat videonya, saya waktu itu nggak kesempet ya, terus waktu saya berdoa. Karena dia orang baru, nggak tahu apa tapi dia berdoa saja. Saya lihat itu video kan. Terus kadang-kadang dia, ya walaupun dengan keterbatasan dia kurang bisa baca, kurang bisa segala macam apa yang sederhana kadang gitu, tapi dia lakukan bagian dia. Di dalam ayat di bawah. Ayat ke-6. Kata Yesus kepadanya, akulah jalan dan kebenaran dan hidup. Saudaraku, baik kita yang percaya kepada Tuhan Yesus maupun yang belum percaya kepada Tuhan Yesus yang ada di tempat ini, hanya ada satu pribadi yang berani mengatakan, dia bilang, akulah jalan. Dia bilang apa? Akulah jalan. Kita yang tadi gue lihat 2 kali kita lihat. Bersyukur
Tuhan. Nah, ibu, sama seluruh keluarga yang ditinggalkan, anak-anak Tuhan. Kami percaya Tuhan, kesetiaan tidak hanya berakhir di saudara kami Rasul, tapi kesetiaanmu akan mengalir ke seluruh anak cucu. Diberkati Tuhan anak cucu. Pintu keluar masuknya Tuhan, tempat memasak nasinya, bakunya Tuhan akan dilimpah-limpah Tuhan. Kami percaya Bapa, berkat kasih kasih Tuhan datang mereka. Kami juga berdoa Tuhan agar berkat keselamatan itu, kasih karunia keselamatan turun anak cucunya. Engkau sendiri akan menyatukannya. Ya Bapa, ini saatnya Tuhan, pertemukan mereka, orang-orang yang merombak meruntuhkan mereka pergi dengan segera, tetapi orang-orang yang membangun mereka akan datang segera. Orang-orang yang membangun keluarga ini, anak cucunya Tuhan akan datang segera, tetapi orang-orang yang merombak yang meruntuhkan mereka pergi dengan segera. Sebab kami percaya Engkau Allah yang hidup buat kami. Buat kami yang percaya kepada Engkau, Engkau teguhkan kami sebagai murid Yesus untuk menjadi kesaksian, baik perkataan, perbuatan, kasih, kesetiaan, kesucian kami. Sebagaimana saudara Rasul kami tunjukkan di tengah-tengah kami semasa dia hidup Tuhan. Apa yang menjadi hal yang baik Tuhan yang kami ingat Tuhan. Bagaimana kesaksian hidupnya di tengah-tengah kami. Kami boleh teladani Tuhan sebagai bagian daripada murid Yesus Tuhan. Terima kasih Tuhan. Kami memberkati Tuhan keluarganya. Kami memberkati setiap kami yang hadir. Kami memberkati Tuhan setiap apa yang disediakan mereka dan keluarga di kami Bapak. Kami berkati di dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Pertemuan kedua 49 hari almarhum, saya menyampaikan banyak terima kasih dari pihak gereja teman-teman almarhum. Kalau ada yang tidak enak didengar, saya minta maaf ya. Terusnya sudah mau pergi ke pemakaman orang tua saya, banyak-banyak terima kasih semua, daripada saya ini pusing juga. Jadi terima kasihlah semuanya. Itu aja. Sekali lagi, Bapak yang baik, sekali lagi kami mengucap syukur buat malam hari ini. Terima kasih buat kehadiran-Mu Tuhan. Terima kasih buat pesan firman yang luar biasa, yang menguatkan, bahkan meneguhkan setiap kami, bahkan yang akan menuntun jalan kehidupan kami ke depannya Tuhan. Supaya kami lebih setia, supaya kami lebih memperhatikan hidup kami, supaya kami lebih sungguh-sungguh di dalam kami menjalani setiap kehidupan kami Tuhan. Supaya kami lebih fokus lagi kepada Tuhan dan kepada setiap apa yang Tuhan berbuat dalam kehidupan kami. Dan sebentar kami akan pulang, kami akan mengakhiri ibadah kami malam hari ini Tuhan. Mohon penyertaan, perlindungan-Mu Tuhan. Setiap perjalanan kami pulang, yang kami gunakan dalam kendaraan Tuhan, untuk bungkus kami dengan kuasa darah-Mu. Telah celaka, tolak maut dan nama Yesus. Bila setiap perjalanan kami pulang, tiba ke rumah kami masing-masing, bertemu dengan keluarga kami dengan selamat, tidak kekurangan suatu apapun. Dan berkati juga Tuhan buat keluar dari tempat ini, Tuhan kembalikan berkat dan sukacita, bahkan banyak hal kemurahan dan anugerah yang Kau nyatakan dalam kehidupan mereka, supaya mereka tetap setia, supaya mereka juga tetap mengandalkan Tuhan, supaya mereka lebih lagi Tuhan di dalam Tuhan. Kami percaya semua yang terjadi ada sesuatu yang baik, bahkan rencana yang indah yang akan Tuhan nyatakan dalam kehidupan keluarga di tempat ini. Terima kasih Bapak, terima kasih sekali lagi. Kami mengucap syukur dan kami mengakhiri ibadah kami di dalam nama Tuhan Yesus. Kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin.